Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa pada hari ini dipimpin oleh Maulana. Baik, sebelum kita membuka pembelajaran, baik kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa mulai. Amin, Rabbal Alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Jadi sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Iya, Maulana, Dan bawa Rizky ya, hadir Bu. Navita. Hadir, Bu. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Jadi dengan belajar statistika ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui apa itu statistika, bagaimana cara kalian membaca dan mengumpulkan data, serta kalian juga bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel, diagram lingkaran, diagram garis, serta diagram lingkaran. Baiklah, kita masuk ke pelajarannya, yaitu statistika. Ada yang tahu apa itu statistika? Belum tahu, Bu. Baik. Jadi, statistika itu merupakan cabang ilmu matematika di mana kita mempelajari untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, mengolah, serta menganalisis data untuk bisa kita tarik kesimpulan, serta menafsirkan parameter. Jadi, statistika itu berasal dari kata status atau state yang berarti negara, karena pada awal mula perkembangan statistika ini digunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi ada dulu pada tahun 1662 ada tokoh yang bernama John Brown. Dia merupakan orang pertama yang menyortir data dalam bentuk tabel. Dia juga membicarakan tentang reliabilitas data, itu di mana merupakan cara kita untuk menyusun data. Jadi, statistika ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada statistika matematika. Di statistika matematika ini kita mempelajari dasar-dasar matematika bagi berbagai analisis statistik serta mengembangkan teknik-teknik baru secara tematik. Nah, yang kedua ada statistika terapan. Di sini kita mempelajari penerapan dan penggunaan statistika dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan statistika, di mana statistika ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini serangkaian teknik untuk mengumpulkan data, penyajian data, serta peringkasan data. Nah, yang kedua yaitu statistika inferensi. Di statistika inferensi ini merupakan serangkaian kajian untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan sebagian data yang dipilih secara acak dari seluruh data atau subjek kajian. Selanjutnya itu ada kita cara membaca dan mengumpulkan data. Jadi, cara membaca datanya itu di sini akan Ibu berikan contoh soal, yaitu di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh tadi, nilai 33 siswa sebagai berikut: 70, 60, 75, 90, 65, 70, 95, 85, sampai seterusnya. Jadi, dari data yang kita dapatkan tadi, maka kita
maka kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Nilai hasil ujiannya kita urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Setelah kita memasukkan ke dalam tabel, maka kita dapat mengetahui bahwa siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang, yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang, yang mendapatkan nilai 60 ada 2 orang, yang mendapatkan 65 ada 3 orang, yang mendapat nilai 70 ada 4 orang, yang mendapat nilai 75 4 orang, nilai 80 ada 4 orang, nilai 85 ada 6 orang, nilai 90 ada 3 orang, nilai 95 ada 2 orang, dan nilai 100 ada 2 orang. Jadi, begitulah cara kita membaca data. Selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi, untuk pengumpulan data ini ada berbagai cara. Yang pertama itu ada melakukan wawancara. Yang kedua itu mengisi kuesioner atau sering kita sebut lembar pertanyaan. Nah, yang selanjutnya ada melakukan pengamatan atau observasi. Dan yang terakhir ada melakukan data yang sudah ada. Contohnya itu seperti nilai rapor kalian. Nah, jadi berdasarkan sifatnya itu, data ini dibagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif, di mana data ini berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, data cacahan atau data deskrip merupakan suatu data yang didapatkan dengan cara membilang. Contohnya itu ada mengenai banyak anak dalam suatu keluarga. Selanjutnya ada data ukuran atau data kontinu, di mana data ini didapatkan dengan cara mengukur. Contohnya itu mengukur tinggi berat badan siswa dan berat badan siswa. Yang kedua yaitu ada data kualitatif, di mana data ini bentuknya itu berupa bilangan. Data kualitatif dapat juga berwujud dengan ciri, sifat, gambaran, atau kualitas suatu objek. Contohnya itu yang berkaitan dengan suatu pelayanan, misalnya baik, sedang, buruk, dan kurang. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Kia. Baik, yang setelah membaca dan mengumpulkan data, kita akan lanjut ke materi penyajian data. Nah, sebelumnya di sini tertulis bahwa penyajian data itu ada 4 tujuan. Yang pertama itu adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kemudian yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Bentar. Nah, kemudian memudahkan dalam membuat analisis data, dan yang terakhir membuat proses pengambilan atau keputusan dan kesimpulan yang lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Nah, caranya penyajian data ini, ada yang udah tahu gimana caranya? Belum, Bu. Nah, caranya ini ada 3. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, kalau diagram garis ini biasanya datanya itu dalam bentuk garis. Nah, datanya itu kontinu atau berkelanjutan, berkesinambungan. Nah, misalnya tuh di suatu pabrik tiap bulan, banyaknya penduduk tiap tahun. Pokoknya tentang peningkatan atau penurunan suatu data. Nah, kemudian di sini diperlukan sumbu mendatar atau sumbu tegak. Nah, sumbu mendatar itu merupakan keterangan atau kategori. Misalnya tuh seperti tahun, bulan, umur. Nah, kalau yang tegak itu biasanya tuh kualitas atau ukuran dari data tadi. Lanjut ke diagram batang. Nah, kalau diagram batang ini pada umumnya dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai dari sebuah objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang tuh menggambarkan berbagai keterangan dan berbagai gambar batang tegak atau mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah, diagram batang ini biasa dipakai misalnya
seberapa banyak mahasiswa PGSD tiap tahunnya, kemudian seberapa banyak kelas PGSD tiap tahunnya, karena kan pasti berbeda, ada peningkatan atau bahkan penurunan. Nah, di situ bisa kita gunakan diagram batang sebagai media penyajian data. Nah, kalau diagram lingkaran ini, bentar ya. Kalau diagram lingkaran ini jelas seperti judulnya, berbentuknya lingkaran. Nah, tapi itu sebelum penyajian dari diagram lingkaran ini, kita harus memberikan presentasinya terlebih dahulu. Jadi, kan dalam sebuah lingkaran itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, misalnya satu bagian berapa persen, satu bagian lagi beberapa persen. Nah, jadi sudah ditentukan dulu berapa persentasinya. Jadi memudahkan kita untuk menentukan berapa jumlah dari persenan tersebut. Nah, dan di sini ada contoh soal. Ibu bacakan. Di sini contoh soalnya tentang, saya bacakan langsung ya. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu buku tulis, pensil, penghapus, ballpoint, dan penggaris. Nah, di sini tugasnya adalah buatlah tabel dan diagram batang yang menunjukkan kebutuhan di atas. Nah, tadi kan diketahui barang-barang yang dibeli itu ada 9 buku, kemudian 10 pensil, 5 penghapus, 3 ballpoint, dan 5 penggaris. Nah, tadi yang ditugaskan adalah membuat tabel dan diagram barangnya. Nah, kalau untuk tabel, langsung saja. Kita buat tabel dengan 2 kolom. Kemudian baris sebelah kiri kita buat saja jumlah barang, tulis jumlah barangnya berapa. Nah, sebelah kanannya kita bikin nama barang. Jadi bikin aja buku, kemudian sampingnya 9. Nah, kalau itu kan sudah sesuai sekali dengan yang kita ketahui tadi. Jadi tinggal menyalin apa yang kita ketahui tadi. Nah, kalau untuk diagram, kita bikin sisi sebelah kiri yang ke atas itu kan jumlah barang, ditulis 0, 2, 4, 6 ke atas sampai paling tinggi tadi jumlahnya adalah 10. Boleh juga 12. Nah, kemudian bagian bawahnya yang mendatar itu kita buat nama barangnya. Nah, jadi tinggal sesuaikan saja, digariskan saja. Misalnya tadi kan bukunya ada 9. Kita paskan saja batangnya itu sesuai dengan tinggi yang di samping tadi, yang 9 tadi. Jadi disesuaikan seperti itu saja. Nah, kalau untuk diagram batang sangat mudah, seperti itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Atau kita lanjut ke materi berikutnya? Lanjut, Ibu. Lanjut ke siapa lagi nih? Bapak Maulana. Bapak Maulana. Silakan Bapak Maulana. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cabang ilmu matematika, yaitu ilmu tentang pengumpulan data, prosesan dan penyajian data. Ada beberapa bentuk cara untuk mengumpulkan data. Salah satunya adalah menggunakan diagram batang. Diagram ini merupakan diagram persegi panjang yang mewakili frekuensi atau nilai data tertentu. Semakin tinggi nilai frekuensi, semakin panjang persegi panjang diwakilkannya. Selain itu, diagram batang juga sering digunakan untuk mewakili data tunggal atau data kelompok yang digunakan menentukan tingkat fluktuasi data. Secara umum, grafik batang menggambarkan sebuah perubahan nilai atau objek data penelitian selama periode tertentu. Grafik batang menentukan bahwa batang vertikal dan horizontal memiliki lebar yang sama dengan batang yang dipisahkan. Atau bisa juga diartikan demikian. Diagram batang adalah grafik yang mewakili data berbentuk persegi panjang dan vertikal
atau horizontal. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode tertentu. Bagan batang akan menampilkan informasi dengan batang vertikal dan horizontal, memiliki lebar yang sama dengan batang yang terpisah. Ada dua jenis batang diagram, yaitu diagram horizontal dan vertikal. Langkah-langkah dalam membuat diagram pada suatu data ialah atur sumbu secara horizontal atau vertikal. Untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data di sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama disebut sumbu vertikal. Sedangkan grafik batang horizontal ditulis dengan nama data atau sumbu vertikal ditulis frekuensi masing-masing. Nilai atau nama disebut pada sumbu horizontal dan dibuatlah label pada kedua sumbu. Buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dalam frekuensi tersebut. Beri nama diagram balok tersebut berdasarkan data yang tersedia. Diagram batang terdiri dari beberapa contoh, yaitu diagram batang vertikal atau tiga, diagram batang horizontal atau mendatar. Tujuan dari pembuatan diagram batang menggunakan diagram ini adalah memudahkan pembaca untuk melihat data dengan cara lebih sederhana. Selain itu, biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian interval tertentu. Baik, kita akan masuk kepada contoh soal. Bentar ya. Contoh soalnya adalah, jika dalam satu SMA atau SMK terdapat data murid yang masuk setiap tahunnya. Pada 2010, SMA 4 menerima murid 400 orang. Pada 2011, SMA 4 menerima murid 340 orang. Pada 2013, SMA 4 menerima murid 295. Kita akan membuat angka pada tabel. Pada bagian horizontalnya, kita akan membuat jumlah murid yang masuk. Pada bagian horizontalnya, kita akan membuat tahun siswa masuk. Pada tahun 2010, ada 400 siswa. Berarti kita akan membuat diagram, membuat garis sampai horizontalnya di angka 400. Pada 2011 kita akan membuat diagram batangnya ke angka 340. Dan pada 2013 kita akan membuat garis diagram batangnya di angka 295. Begitulah cara contoh pembuatan diagram batang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpresentasikan, dan akhirnya mempresentasikan. Nah, singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan suatu data. Nah, istilah statistika itu berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik
yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengurangan yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Nah, di sini Ibu telah mempersiapkan media pembelajaran, yaitu tabel dan diagram lingkaran. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, Ibu telah mempersiapkan soal. Soalnya itu diketahui nilai ujian matematika SD Tunas Bangsa adalah 5 siswa mendapatkan nilai 65. Lalu yang kedua, 9 siswa mendapatkan nilai 70. Nah, 14 siswa mendapatkan nilai 75. Lalu 10 siswa mendapatkan nilai 80. 5 siswa mendapatkan nilai 85 dan yang terakhir 7 siswa mendapatkan nilai 90. Nah, jumlah dari banyak siswa ini adalah 50 siswa. Nah, bagaimana kita mencari dengan menggunakan diagram lingkaran? Caranya begini. Ibu telah menuliskan caranya. Yang pertama tadi nilai 65 yang mendapatkan nilai 65 adalah 5 siswa. Mengapa di sini pernya per 50? Karena ini adalah jumlah banyak siswa. Jadi 65 sama dengan 5 per 50 dikalikan 100% sama dengan 10%. Nah, lalu yang kedua ada nilai 70. 70 per sama dengan banyak siswa per jumlah siswa dikalikan 100%. Hasilnya 18%. Dan seterusnya soal itu dilanjutkan seperti ini. Nah, taruhlah kita buatkan di sini. Nanti ini baru dibikin data yang paling banyak itu kan baru kita buat persenannya di sini nih. Di sini kita bikin 80%. Mengapa 80%? Karena data lingkarannya ini adalah yang paling banyak mendapatkan nilai. Nah, kemudian selain tabel dan diagram lingkaran, ada juga kita masuk ke dalam diagram batang dan diagram garis. Diagram batang merupakan sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan datanya. Nah, pada umumnya diagram ini dipakai untuk menggambarkan perkembangan nilai dari suatu objek penelitian dalam jangka waktu tertentu. Nah, Ibu lepas dulu. Nah, beginilah kira-kira bentuk diagram batang. Dari
ini adalah jumlah nilai, lalu ini sumbu Y itu adalah menunjukkan jumlah nilai, lalu yang sumbu X menunjukkan banyak siswa. Nah, tadi kan banyak siswa yang mendapatkan nilai 65, ada 5 siswa. Maka kita letakkan diagram batangnya sampai ke angka 5. Lalu yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 9 siswa. Maka kita letakkan ini sampai setinggi angka nomor 9. Lalu seterusnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang penyajian datanya menggunakan garis, baik itu garis lurus, kurva, ataupun garis putus-putus. Di dalam diagram ini biasanya dipakai untuk menyajikan data statistik yang diperoleh melalui pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, Ibu di sini akan memasangkan diagram garis. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari diagram garis. Diagram garis ini kita hanya menggaris, mengikuti garis yang sudah ada, maksudnya tuh seperti tadi kan 65, banyak siswanya ada 5. Jadi kita sebelum itu kita menitikkan sebagai tanda, lalu kita ikuti garis, kita membuat garis seperti ini, lalu akan kelihatan bagaimana itu akan terbentuk, bagaimana itu diagram garisnya. Apakah kira-kira jelas, Nak? Kelihatan? Jelas, Bu. Sekiranya mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Apakah kalian jelas pada materi yang telah Ibu sampaikan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih Jelas, Bu. Ibu mohon maaf. Kita akan bertemu lagi ke pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.